Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini kita memang diributkan oleh tentang perampasan aset. Bahkan diaspora Indonesia dari Denmark, itu Salsa kalau saya tidak salah namanya, itu kencang sekali meminta agar segera sahkan undang-undang RUU perampasan aset. Sebenarnya di tahun 2006, di mana Undang-Undang Nomor 7 kita sudah menandatangani tentang Konvensi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari PBB, United Nations Convention Against Corruption. Itu dari 2006, itu artinya 19 tahun sudah kita jalani gitu. Artinya ada tekanan internasional agar soal pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Tapi kan itu tidak digubris oleh pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita di Dewan. Kenapa mereka tidak menggubris? Karena memang di dalam pikiran mereka ketika berkuasa adalah untuk merampas harta rakyat. Kenapa saya katakan bisa seperti itu? Karena kan mereka mengatakan bahwasanya makan barang haram itu adalah kesukaan mereka. Berarti kesukaan itu sampai kepada pimpinan parpol. Lalu ketika ditanya kepada Ibu Mega misalnya, oke, silahkan perampasan aset ini diundangkan, akan disahkan, tapi kejaksaan, kepolisian, KPK itu harus dibersihkan. Bagaimana kita membersihkan orang? Setiap orang itu didampingi oleh setan, oleh nafsu. Mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai putusan hakim itu semua bias. Bisa berubah. Sedangkan perampasan aset itu kan sebenarnya selama ini juga terjadi. Tapi prosesnya adalah melalui penyitaan, penuntutan, sampai pada kerugian negara ketika misalnya sudah diaudit. Lalu disitulah mereka mengganti kerugian negara itu atau denda. Atau diganti dengan hukuman. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang belum korupsi, orang belum dituduh, lalu tiba-tiba kita merampas asetnya. Kerugiannya tidak diketahui. Ini yang menjadi pernyataan. Kenapa saya bilang RUU yang diajukan oleh Jokowi CS itu adalah bukan quote and quote ya. Itu tipu-tipu gitu. Ini kan ada RUU-nya. Sudah lama. Dari 2018 kalau saya tidak salah. Tapi isinya itu kan ya terus terang saja ini. Aduh gimana ya saya harus menyampaikan. Jadi memang ini mereka ini orang-orang yang otak setan, orang-orang pemakan barang haram, itu memang kalau dia berkuasa, satu saja keinginannya, bagaimana uang rakyat pindah ke kantong. Ketika rakyat merampas kemarin Uya Kuya dan Eko misalnya, hartanya dirampas karena rakyat marah. Sebenarnya kalau berbanding dengan otak-otak setan ini sama aja, cuma mereka dilindungi oleh hukum. Mereka bisa membungkusnya untuk memindahkan uang rakyat dengan berbagai cara. Mulai studi banding, pokir-pokir, ataupun bantuan-bantuan hibah, CSR. Jadi otak maling ini akan melembaga terus kalau sistem tidak dikunci. Nah perbedaan perampasan aset dengan undang-undang pembatasan transaksi tunai itu adalah dua hal yang sebenarnya bisa beriringan. Undang-undang pembatasan transaksi tunai itu adalah poinnya adalah membatasi peredaran uang, kartal, sehingga tidak ada uang kartal beredar, hanya dalam nominal tertentu. Yang kedua adalah esensinya orang hanya berhak atas apa yang didapatnya dari pekerjaan itu. Maka ini akan terkunci. Pengusaha akan terkunci, semuanya akan terkoneksi. Dan itu akan dibarengi dengan single identification number. Nomor tunggal bagi seluruh, baik untuk pajak, untuk akun, untuk nomor HP, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi di Jakarta ini memang, ini saya sudah pada kesimpulan, memang pejabat-pejabat yang berkumpul di Jakarta, atau mewakili di Jakarta, mayoritas, kalau tidak disebut semuanya, memang otak maling. Otak setan. Nah, otak maling dan otak setan ini adalah, memang itu ingin memindahkan harta rakyat ke kantong pribadi, sehingga mereka tidak bikin undang-undang yang fundamental. Nah, oleh karenanya memang, undang-undang perampasan aset ini memang harus sinkronisasi antara KUHP, antara undang-undang KPK. Tapi poinnya di sana. Poinnya di situ. Poinnya adalah bahwasanya ketika kita menandatangani United Nations Convention Against Corruption, maka pencegahan itu harus di depan. Mencegah itu jauh lebih baik daripada menindak. Mencegah adalah menghalangi orang berbuat sesuatu. Sedangkan menindak adalah orang telah berbuat sesuatu lalu dihukum. Mana mengambil ajas manfaat atau menghindari mudarat? Saya rasa itu saja hari ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hentikan tipu-tipu. Diaspora Indonesia di luar negeri harus sudah bicara tentang persyaratan negara donor yang akan menghutangi Indonesia. Bahwasanya apabila
Indonesia ingin berhutang dengan luar negeri, maka syaratnya harus ketat, yakni A, B, C, D. Yang poinnya adalah bagaimana otak setan, otak-otak korup ini terkunci. Sehingga tidak hanya menghutangi mereka, justru hutang itu bisa saja mereka nantinya makan lagi dari pinjaman itu. Pinjaman bawah tangan. Atau pinjaman resmi pun mungkin saja mereka makan. Makanya dari itu ketika LKHPN dilaporkan ke KPK, padahal harta mereka harta haram, tapi menjadi sah ketika di KPK, itu sama dengan itu otak didengkul. Terus terang aja, KPK itu otak didengkul. Jadi kalau sudah undang-undang pembatasan transaksi tunai, mestinya bubarkan saja KPK itu. Buang-buang duit saja KPK itu. Nggak ada gunanya KPK itu. Dikira bangga dengan OTT. Dikira bangga dengan supervisi. Trademark Anda adalah pemberantasan korupsi. Anda tidak perlu minta anggaran untuk melakukan supervisi kepada kepala-kepala daerah atau kepada instansi lain. Itu saja Anda sudah tidak dapat berpikir, tidak dapat memikirkan. Oleh karenanya hari ini dari Banjarmasin kali Kalimantan Selatan, jangan tertipu oleh orang-orang di kekuasaan yang hanya sekedar memberikan bunga-bunga harum, pada itu bau bangkai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Pancasila. Ciao.